Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah agar siswa dapat menjelaskan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah diantaranya adalah ketabahan atas ancaman dari paman Nabi Muhammad SAW, ketabahan atas ancaman dari para penguasa Mekah, ketabahan atas siksaan dari kaum kafir Quraisy, dan ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hasyim. Ketabahan atas ancaman dari paman Nabi Muhammad SAW datang dari Abu Lahab. Pernahkah kalian membaca kisah tentang Abu Lahab? Ya, Abu Lahab adalah paman dari Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah di suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, datanglah Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk melaksanakan sholat di masjid. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan Abu Lahab dan istrinya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Anak-anak, mari kita baca surat Al-Lahab berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang kedua adalah ketabahan atas ancaman dari para penguasa Mekah. Para penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat yang digunakan oleh orang Quraisy berkumpul untuk mengadakan musyawarah. Mereka membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara menyebarkan kebohongan kepada Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah
dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah yang ketiga adalah ketabahan atas siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah pun melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Kebetulan Fatimah mendengar dan melaporkan hal itu ke ayahnya dengan menangis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kau menangis." Begitulah ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas siksaan-siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah yang keempat adalah ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hasyim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hasyim karena menganggap bahwa Bani Hasyim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diboikotnya Bani Hasyim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Isi pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kedua, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang ketiga, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang keempat, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri. Yang kelima, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dan yang keenam, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Anak-anak, demikianlah pelajaran pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.